Assalamualaikum Pak Dini. Waalaikumsalam. Ya, nanti mengenai ini apa ya, supervisi yang akan kita lakukan. Bapak siapnya hari apa ya Pak? Besok kayaknya. Oke, besok ya Pak ya. Insya Allah saya akan melihat Bapak mengajar barangkali seperti itu. Nah, di sini ada lembar catatan percakapan praobservasi kelas yang akan saya tanyakan beberapa hal Bapak mengenai tujuan pembelajaran. Mungkin nanti akan mengambil tujuan pembelajaran apa? Kebetulan untuk besok ya Ibu ya, tentang integrasi aplikasi perkantoran. Oke. Aplikasi perkantoran ya, siswa peserta didik itu mampu menyajikan hasil dari praktik tersebut tentang mail merge. Jadi Bapak ini berarti mengenai mail merge pada materi kali ini ya Pak ya. Nah, dengan ada nggak Pak area pengembangan yang hendak dicapai seperti itu? Ya, itu tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran Bu ya. Siswa itu bisa menyajikan mail merge itu. Salah satu contoh mungkin membuat surat resmi, misalnya surat resmi, contohnya sekolah lah ya, surat resmi kepada orang tua. Kalau misalkan membuat surat itu secara manual, bikin manual kan agak ribet juga ya Bu ya. Makanya kita bikin menggunakan mail merge, atau bisa juga pembuatan sertifikat, mungkin ya Bu, sertifikat kayak di kelas meeting itu kan bisa jadi pengembangan ke siswa ya Bu ya. Jadi kita bikinnya itu tanpa harus satu-satu mail merge. Berarti bagus ya Pak ya. Jadi di situ anak-anak dilatih untuk membuat surat undangan secara lebih banyak dan lebih cepat gitu ya. Oke, bagus ya Pak ya. Terus ada nggak strategi yang Bapak dipersiapkan terlebih dahulu? Strategi sudah dari awal juga kan sudah menentukan diferensiasi ya Bu ya. Nah, itu saya udah membuat yang namanya diferensiasi untuk pembelajaran yang audio video juga, itu sudah dimasukkan ke dalam berbasis TIK juga gitu. Itu digabungkan di Google Site nantinya. Nah, siswa itu bisa membaca materi secara mandiri di sana. Dan pada saat nanti ada prakteknya itu kan diferensiasi kinestetik ya Bu ya. Nah, nanti kita menjadi mentor, mungkin menjadi pendamping siswa tersebut. Oke, berarti strategi yang dipersiapkan Bapak akan mempersiapkan mode pembelajaran berdiferensiasi, betul Bapak seperti itu ya. Nah, itu bagus sekali ya Pak ya. Di situ Bapak juga akan menghadirkan gaya belajar untuk kinestetik juga. Sip. Itu bagus sekali Bapak ya. Mungkin semoga sukses, semoga lancar supervisi besok ya Pak ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk pra supervisi ini. Oke, terima kasih Pak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah datang ke live ya. Pertama-tama pimpin doa dulu sebelum belajar informatika. Sebelum belajar, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, sekarang absen dulu ya. Pak Hadir. Fajrin, Nimas, Dewi. Nah, kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya, tentang Microsoft Word sama Excel. Nah, di sini karena aplikasi yang sering terintegrasi. Nah, kalian tahu kan menu-menu yang ada di Word sama Excel? Udah ya? Ada apa saja di Excel? Ada file ya, ada menu, terus ada insert ya, terus ada formula kalau di Excel. Di Word itu ada page layout gitu ya. Nah, itu ada beberapa menu yang akan ditemukan di dua aplikasi. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu melakukan integrasi antara aplikasi perkantoran. Kita terfokus ke Microsoft Excel sama Word. Nah, yang kedua menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran. Yang ketiga menyajikan hasil integrasi antar aplikasi perkantoran. Nah, itu yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini.
Kita lanjut. Nah, sebelum kita melakukan diskusi antar kelompok ya, nanti kita bagi kelompok. Nah, para siswa silakan untuk bisa mengakses pretest terlebih dahulu di aplikasi s.id/1syYK atau bisa pakai handphonenya di scan barcode-nya. Silakan dibuka. Yang boleh di sini. Ya, pretestnya sudah kelihatan sebagai bagaimana Word sama Excel yang kalian pahami. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Materinya kalian bisa akses ke SID lagi, di mana SID di sini ada akses materi. Terus kalau misalkan ada audio visualnya itu akses video, dan juga ada akses KPD-nya. Silakan boleh atau bisa dicek di https://sid/informatika2024. Itu semuanya ada tiga-tiganya yang boleh dicek SID-nya. Dibuka dulu SID. Nah, ini. Nah, ya. Klik akses materi survei. Ya. Nah, kalau sudah dibuka sama akses videonya, nah Bapak ada sedikit studi kasus di mana mail yang kalian baca barusan. Ini ada contoh problem ya di lingkungan kita. Andi sebagai anggota OSIS tunjuk sebagai sekretaris pembentukan acara pekan olahraga. Andi diminta membuat surat undangan kepada ketua kelas untuk rapat perkumpulan pelaksanaan pekan olahraga. Karena banyak kelas yang diundang sebanyak 36 kelas di sekolahnya, apa yang harus Andi lakukan? Membuat surat undangan dengan tujuannya berbeda tetapi praktis tanpa harus diedit satu-satu. Nah, jika kalian tadi sudah diakses materinya, sudah diakses videonya, boleh untuk dipecahkan masalahnya. Kalau emang belum paham, belum ngerti, boleh berkelompok ya. Satu kelompok itu 2 orang karena di mejanya itu 2 orang. Silakan untuk bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, ini tinggal di review aja. Kalau udah review. Nah, ya. Kan ada ya. Tinggal nanti next aja nih, di next. Nah, itu atau di finish dulu saja. Di ini ya. Di editin di kedua dokumen. Nah, itu. Oke. Tadi sudah kita mempraktekkan apa itu mind map ya. Nah, silakan para siswa untuk mengakses quizzes ya untuk bahan evaluasi materi hari ini. Boleh diakses pada gamenya 628486. Dan kalau sudah masuk pada gamenya silakan langsung dimulai ya. Nah, nanti akan muncul di layar kalian. Oke, barusan hasil dari evaluasi ternyata Pak Jiliani yang mendapatkan nilai sempurna. Ya. Oke, siapa yang mau refleksi pelajaran hari ini?
Nah, boleh Pak Jani. Jadi kesimpulan Melita itu adalah fitur yang berfungsi untuk membuat surat atau dokumen lainnya dalam jumlah banyak yang memiliki bentuk format yang sama. Selain itu bisa bikin surat, sertifikat, undangan, dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah ya, materi hari ini cukup sekian. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang PowerPoint sama Excel ya, integrasi lagi sama aplikasi yang dua itu. Terima kasih, mungkin sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Sintia Puri Pratami, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Cilaku. Di sini kami akan melakukan rangkaian percakapan pasca observasi, dan yang sebelumnya kami telah melakukan pra-observasi dan juga observasi di kelas. Marilah kita mulai. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dini dan juga Bu Mala sebagai pengajar praktik yang sudah bisa mendampingi. Bagaimana kabarnya Pak Dini? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Mala? Jadi baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama mungkin saya akan menanyakan bagaimana Pak perasaan Bapak setelah berjalannya observasi kelas ini yang sudah Bapak lakukan di kelas. Ya, untuk terima kasih Bu Rika atas memberikan keterangan. Yang pertama mungkin awal-awal pada saat pembelajaran mungkin agak sedikit panjang gitu ya. Tapi setelah berjalannya waktu, proses pembelajaran sesuai dengan apa yang saya. Alhamdulillah ya Pak ya, berarti sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan pembelajaran yang Bapak lakukan, langkah-langkahnya yang ada di kelas yang sudah Bapak terapkan seperti apa Pak? Ya mungkin tahapannya saya membuat perangkat pembelajaran dan kemudian area pengembangannya dari area pengetahuan juga dan keterampilan untuk pengetahuan siswa mampu memahami dan menjelaskan aplikasi integrasi perkantoran dan keterampilannya membuat surat massa dalam menggunakan mail. Ya mungkin kalau tahapan ya Bapak sudah membuat dari pengetahuan dan juga keterampilan ya Bapak ya, dimana itu sudah dilakukan di saat observasi kelas. Baik, area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Menurut Bapak, apakah sudah sejauh ini area pengembangan yang sudah Bapak jelaskan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Pak? Menurut saya alhamdulillah ya, karena anak-anak juga sudah menerima materi yang saya sampaikan dan siswa juga mencari informasi di luar dari materi yang saya sampaikan, tetapi masih juga ada kekurangan. Alhamdulillah ya Bapak ya, sudah berjalan dengan baik, berarti ya sudah sesuai ya Pak ya dengan yang Bapak kita bahas waktu pra observasi ya Pak. Namun masih ada kekurangan begitu Bapak ya. Nah, menurut Bapak apa sih kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi pada saat observasi di kelas tersebut Bapak? Mungkin yang dialami saya pada saat pembelajaran, siswa tidak terlibat langsung. Ada beberapa yang tidak terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Mungkin ada juga yang menjadi sentra gitu ya. Menjadi sentra, yang lainnya cuma sebagai penonton mungkin ya, karena rata-rata yang namanya siswa itu tidak sama jadi cara berpikirnya. Baik, jadi ada beberapa siswa ya Pak ya yang mungkin belum atau tidak terlibat, kurang aktif gitu ya Pak ya, mungkin mengandalkan teman saja seperti dalam kelompok misalnya seperti itu ya Bapak ya. Nah, kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi ya Pak ya? Mengapa mereka kurang aktif atau bahkan tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya? Kenapa ya Pak? Mungkin yang pertama karena tadi udah saya bilang ya Bu ya,
saya jelaskan bahwa siswa itu tidak sama semuanya. Ada juga yang memang mengerti dengan cara dari berbagai diferensiasi. Jadi ada yang pakai visualisasi, ada juga yang memang harus dijelaskan dulu oleh gurunya. Itu salah satu kekurangan. Yang kedua, mungkin siswa dalam satu kelas itu terlalu banyak ya. Bagi satu kelas itu 36 siswa, pada saat penjelasan penguatan mungkin sangat bisa ya dijelaskan, tapi pada saat praktek mungkin waktu juga yang akan menghambat proses pembelajaran. Baik Bapak, itu rencana ke depan barangkali apa ya? Ya. Mudah-mudahan ke depan Bapak akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka berarti Ya. Pak ya, disesuaikan supaya yang 36 siswa itu dapat belajar secara nyaman Bapak seperti itu ya. Dengan gaya belajar ya Bapak tadi Bapak katakan auditory, Ya. kinestetik dan juga visual. Seperti itu ya Bapak ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Pak dibandingkan dengan yang kemarin sudah Bapak lakukan. Oke Bapak, saya tunggu cerita-cerita Bapak nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi Bapak? Mungkin setelah saya melihat siswa, melihat kemampuan siswa, nanti saya akan membuat metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan yang saya predikasikan. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan semua yang Bapak rencanakan dapat terrealisasikan secepatnya Bapak. Kemudian baik, saya berikan kesempatan kepada Ibu Mala sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terkait percakapan pasca observasi barisan ini. Ya Ibu, terima kasih atas waktunya terkait percakapan yang barusan sudah Bapak Ibu lakukan ya. Mungkin tadi Bu Mustika sudah memberikan pertanyaan tematik kepada Adini terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Mungkin tadi ada yang lupa ya terkait tujuan yang pembicara ini tentang apa gitu ya. Harusnya tadi ada percakapan tentang itu gitu. Terkait pembelajaran di kelasnya kemarin tentang apa Pak? Tentang aplikasi perkantoran. Kemudian kan implementasi apa Bu terkait yang harus dipelajari Pak Dini yang berbagi praktik baiknya dari Ibu. Ya, mengenai pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif dan juga KS. Iya, begitu. Jadi percakapannya kan terkait 3 komponen itu dan Bapak diharapkan kan bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, KSE dan budaya positif. Mungkin itu Bu terkait hal-hal yang disampaikan pada kegiatan pasca observasi secara Terima kasih kepada Bapak Dini dan juga Bu Mala sebagai pengajar praktik yang telah dapat membersamai kita dalam percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.